Apa jadinya jika sosok yang dianggap pemimpin rohani dunia ternyata bukan mengembalakan, melainkan memburu domba-domba? Apa jadinya jika berkat yang dikumandangkan dari mimbar tertinggi ternyata bukan datang dari salib, melainkan dari tahta naga? Hari ini, kita tidak sedang membicarakan teori konspirasi. Kita sedang menelanjangi kenyataan profetik yang sedang digenapi di depan mata kita. Kitab Wahyu 13 bukan sekedar dongeng apokaliptik. Ia adalah naskah rahasia terakhir yang kini mulai terbuka. Binatang itu sedang bangkit, dunia sedang bersorak, tetapi langit bersedih. Jangan berpaling, jangan terlewat, karena bisa jadi yang Anda anggap gembala sebenarnya sedang menyiapkan simbol cap terakhir di dahi Anda. Bayangkan ini, dari kedalaman sejarah gereja yang kelam, seekor binatang perlahan muncul dari laut, bukan monster berwujud tanduk dan sisik, tapi seorang manusia yang mengenakan jubah putih, memakai mahkota, dan mengangkat tangannya memberkati dunia. Tetapi berkat ini bukan datang dari salib Kristus, melainkan dari tahta Roma yang haus kuasa. Namanya Paus Leo XIV. Dalam Wahyu 17 ayat 15, laut dalam nubuatan bukan sekedar air, melainkan lambang bangsa-bangsa. Maka dari tengah hiruk pikuk dunia global, bangkitlah seorang pemimpin religius yang dinobatkan sebagai singa rohani, Leo, namun mulutnya menyala seperti naga. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa simbolisme dalam kitab Wahyu seringkali menggambarkan realitas spiritual yang tersembunyi di balik peristiwa duniawi. Kebangkitan seorang pemimpin religius dengan pengaruh global dapat menjadi manifestasi dari nubuat yang telah lama dinantikan penggenapannya. Paus Leo XIV, dengan latar belakangnya sebagai misionaris di Peru dan peran pentingnya dalam penunjukan para uskup, kini memegang kendali atas arah gereja Katolik. Pilihannya untuk mengambil nama Leo bukan kebetulan, melainkan sinyal kuat tentang arah dan warisan yang ia ingin lanjutkan. Sebagai umat yang waspada, kita diajak untuk melihat lebih dalam, melampaui simbol dan gelar, untuk memahami makna sejati dari kepemimpinan yang sedang berlangsung. Apakah ini merupakan kelanjutan dari tradisi suci, ataukah ada agenda tersembunyi yang sedang dijalankan? Dari Leo I yang disebut agung hingga Leo ke-13, setiap Paus Leo membawa warisan kekuasaan yang bercampur dengan kontroversi. Leo I yang menjabat tahun 440-461 Masehi, mengaku sebagai vikaris Kristus, mengangkat supremasi paus di atas semua uskup, dan menjadikan pion penting dalam pengusiran ajaran lain dengan kekerasan. Leo X yang menjabat tahun 1513-1521, anak keluarga Medici, membeli tahta Roma dengan kekayaan Florence, memeras umat lewat penjualan indulgensi. Dari sinilah Martin Luther menggugat dengan 95 tesisnya. Leo XIII yang menjabat tahun 1878-1903, mempromosikan doktrin supremasi Roma sambil menjalin aliansi dengan monarki otoriter dan menyusun fondasi dominasi global gereja atas kebijakan dunia. Semua Leo ini punya satu benang merah, menjadikan gereja bukan hanya tubuh Kristus, melainkan mesin kekuasaan duniawi. Paus Leo I yang dikenal sebagai agung, memainkan peran penting dalam menetapkan otoritas paus sebagai pemimpin tertinggi gereja, mengklaim warisan langsung dari Rasul Petrus. Namun pendekatannya terhadap ajaran sesat seringkali melibatkan tindakan keras, termasuk penganiayaan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Leo X berasal dari keluarga Medici, seorang bankir yang kaya, dikenal karena gaya hidup mewah dan kebijakan kontroversinya dalam menjual indulgensi untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus. Praktek ini memicu kemarahan Martin Luther dan menjadi pemicu reformasi Protestan. Leo XIII, meskipun dikenal karena ensiklik sosialnya, Rerum Novarum, juga terlibat dalam memperkuat kekuasaan gereja melalui aliansi politik dengan monarki dan pemerintahan otoriter, serta memperluas pengaruh Vatikan dalam urusan dunia. Melalui sejarah para Paus Leo terlihat pola konsisten di mana kepemimpinan gereja digunakan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh politik, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip spiritual dan moralitas Kristen yang sejati. Jika para Paus Leo terdahulu telah menanam benih kekuasaan dan kontroversi, maka kini benih itu tumbuh subur dalam sosok Paus Leo XIV. Dalam Wahyu 13 menyebut seekor binatang keluar dari laut. Ia diberi kuasa oleh naga, yaitu iblis, dan seluruh dunia menyembahnya. Dalam Wahyu 13 ayat 3-4, seluruh bumi mengikuti binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Mari kita lihat kemiripannya. Binatang itu menerima luka yang mematikan, tetapi sembuh. Seperti institusi gereja Roma yang pernah runtuh dan bangkit lagi. Ia diberi kuasa selama 42 bulan, 1260 hari per tahun profetik. Persis seperti masa penganiayaan rohani oleh gereja yang menyimpang dalam sejarah. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda dan keajaiban. Dan sekarang, Paus Leo XIV hadir dengan wajah bersinar, membawa janji perdamaian global, dialog antaragama, dan identitas digital umat Katolik.
Tetapi di balik senyum diplomasinya, tersimpan mulut yang berbicara besar dan hujat. Binatang dalam Wahyu 13 digambarkan memiliki kekuasaan besar dan kemampuan untuk menyesatkan umat manusia melalui tanda-tanda ajaib. Paus Leo XIV dengan pengaruh globalnya dan seruan untuk persatuan agama dapat dilihat sebagai manifestasi dari nubuatan ini, terutama jika kebijakan-kebijakannya kelak mengarah pada penyatuan agama di bawah satu otoritas yang menyimpang dari kebenaran Injil. Penerapan teknologi modern seperti identitas digital untuk umat Katolik dapat menjadi alat untuk mengontrol dan memantau aktivitas keagamaan yang berpotensi digunakan untuk menekan mereka yang menolak tunduk pada otoritas pusat. Janji perdamaian dan persatuan yang ditawarkan oleh Paus Leo XIV mungkin tampak mulia, namun jika dicapai dengan mengorbankan kebenaran doktrinal dan kompromi terhadap ajaran Yesus Kristus, maka hal itu dapat menjadi bentuk penyesatan yang berbahaya. Sebagai umat yang setia, kita harus waspada terhadap tanda-tanda zaman dan tidak terbuai oleh janji-janji manis yang dapat menjauhkan kita dari iman yang murni dan sejati. Membuat Wahyu 13 bukan sekadar simbol, kini kita melihat manifestasinya dalam realita dunia modern. Nama Leo berasal dari bahasa Latin yang berarti singa, namun Wahyu memperingatkan, binatang itu mulutnya seperti singa tetapi rohnya naga. Ia bukan mengembalakan tetapi memburu dan mencap semua domba yang tidak tunduk. Jika Leo XIV adalah paus pertama yang secara terbuka menyerukan satu agama dunia melalui komuni global rohani, maka ia akan mengusulkan penerapan ID sakramental global yang dapat menjadi alat untuk mengontrol umat, di mana akses terhadap pelayanan rohani dan kebutuhan dasar bergantung pada kepatuhan terhadap otoritas pusat. Ini menciptakan sistem di mana kebebasan beribadah dan keyakinan pribadi dapat ditekan. Dispekulasikan bahwa ke depan akan diperkenalkan sistem ID sakramental global yang menyatukan identitas spiritual umat. Tanpa ini, umat dikisahkan tak akan bisa mengikuti misa, mengakses literatur gerejawi atau menerima bantuan sosial dari lembaga-lembaga rohani. Disinilah sebagian penafsir eskatologis melihat bayang-bayang tanda binatang seperti dalam Wahyu 13. Kemudian penyatuan liturgi dan doktrin di bawah satu otoritas ini dapat menghapus keragaman dan kebebasan beragama, memaksakan satu interpretasi tunggal yang mungkin menyimpang dari kebenaran Alkitab. Dalam wacana tertutup para pemimpin religius lintas iman, beredar gagasan komuni global rohani, sebuah upaya untuk menyatukan semua agama Abrahamik dalam satu liturgi umum, dipimpin oleh otoritas moral global yang tak lain adalah tahta Roma. Dalam narasi ini, perbedaan teologis bukan lagi hambatan, tetapi dianggap penghalang damai spiritual universal. Aliansi dengan lembaga-lembaga global untuk mengatur etika dan ekonomi dunia dapat menciptakan sistem yang menggabungkan kekuasaan spiritual dan sekuler yang berpotensi digunakan untuk menekan mereka yang menolak tunduk pada otoritas tersebut. Rumor spekulatif menyebutkan bahwa tahta Roma menjajaki aliansi dengan lembaga-lembaga besar seperti PBB, WHO, IMF, dan Bank Dunia dalam menyusun etika bersama untuk kemanusiaan baru, membentuk Dewan Etika Global, badan yang diklaim akan menyeimbangkan moralitas dunia. Namun di baliknya tersembunyi potensi penindasan terhadap mereka yang tetap berpegang pada Injil Kristus yang sejati dan menolak kompromi iman demi perdamaian semu. Sebagaimana binatang dalam Wahyu 13 mendapat kuasa dari naga dan membuat seluruh dunia tunduk, demikian pula skenario ini, jika menjadi kenyataan, menunjukkan bagaimana kekuatan rohani yang telah menyimpang dapat bertransformasi menjadi sistem penindasan yang mengglobal, dan umat yang tidak tunduk akan dianggap sebagai pengacau, bidat, bahkan ekstremis. Bagi para pemerhati nubuat, ini mengindikasikan pembentukan sistem global antikristus yang menyatukan agama, ekonomi, dan politik. Apakah ini bukan tanda yang digambarkan dalam Wahyu 13 ayat 16-17? Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Sebagai umat yang setia, kita harus waspada terhadap upaya-upaya untuk menyatukan agama dan pemerintahan. Kini saatnya membuka mata rohani kita. Dunia sedang disiapkan untuk menyambut seseorang pemimpin rohani yang akan menyatukan umat manusia bukan dalam kebenaran Injil, melainkan dalam kompromi universal yang menyesatkan. Di balik senyum diplomatik dan janji damai, tersembunyi roh yang hendak menaklukkan, bukan melalui kekerasan, tetapi melalui manipulasi rohani. Kita sedang menyaksikan bukan hanya kebangkitan seorang tokoh duniawi, tetapi manifestasi dari binatang dalam Wahyu 13 yang telah lama dinubuatkan. Apa yang tampak seperti kemajuan, modernisasi iman, dan toleransi antaragama adalah perangkap halus menuju penyesatan massal. Paus Leo XIV bukan sekedar pemimpin agama, ia adalah simbol dari sistem yang menolak otoritas firman Allah dan menggantinya dengan kuasa manusia yang absolut. Setiap kebijakan yang ia dorong,
dari identitas digital rohani hingga komuni lintas agama, adalah bagian dari skenario besar untuk membentuk agama dunia akhir zaman yang menyembah tahta lain, bukan salib Kristus. Kita tidak bisa lagi bersikap netral. Gereja harus bersuara, bukan membisu. Kita harus memilih tunduk pada sistem yang akan menghancurkan iman sejati atau tetap setia kepada Yesus Kristus, sekalipun harus menderita. Binatang itu telah muncul dari laut, dan dunia sedang berlutut kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita akan ikut menyembah atau tetap berdiri teguh di atas kebenaran yang kekal? Kita hidup dalam zaman ketika simbol bisa membingungkan. Seorang gembala bisa memakai pakaian Kristus, tetapi berbicara seperti naga. Jangan silau oleh kemegahan rohani yang ditampilkan di layar dunia. Tanyalah Roh Kudus, bukalah Alkitab, dan lihatlah dengan mata yang dibuka oleh terang Tuhan. Wahyu 13 bukan hanya peringatan apokaliptik, ia adalah panggilan untuk berjaga-jaga. Jika benar bahwa Leo 14 atau siapapun yang akan datang adalah wujud nyata dari binatang dari laut, maka kita harus bersiap, bukan dengan kekuatan politik atau pelarian duniawi, tetapi dengan iman yang murni dan tak tergoyahkan pada Injil Yesus Kristus. Karena dunia akan menyembah tahta naga, tetapi gereja sejati hanya tunduk pada salib anak domba. Jika gereja hari ini lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan kebenaran, maka ia sudah menjadi pelacur binatang, bukan mempelai Kristus. Bangkitlah, hai umat Tuhan. Jangan sembah singa palsu yang rohnya adalah naga. Jika kau menyembah singa yang salah, kau akan diterkam sebelum sempat diselamatkan. Karena hanya satu singa yang sejati dari suku Yehuda, yang darahnya bukan memburu, melainkan menebus. Pegang salib Kristus meski dunia memaksa bertekuk lutut.